السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا semua ibu dan bapak dan ibu semuanya. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا وأن يجعله بركة علينا وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، اللهم آمين. بإذن الله تعالى تفسير سورة الفيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Insyaallah kita mulai dengan bahas tafsir surat Al-Fil. Surat Al-Fil min as-suwar al-makkiyah. Surat Al-Fil adalah daripada surat Makkiyah. نعم. وسورة الفيل آخر كل حرف في الآيات اللام. Dan surat Al-Fil di akhir setiap ayatnya itu adalah huruf lam. وسورة الفيل سورة نزلت لتبين قدرة الله تعالى. Dan surat Al-Fil adalah surat yang diturunkan untuk menjelaskan kudrah Allah, kekuasaan Allah Ta'ala. وأن أعداء الإسلام لن يصلوا إلى ما يريدون. Dan musuh-musuh Islam itu tidak mencapai kepada apa yang mereka tujuankan. وأن كيد الكفار ضعيف. Dan bagaimana orang-orang kafir itu betapa lemahnya. وأن الله تعالى إذا أراد شيئا حققه. وأن الله تعالى إذا أراد شيئا حققه. Dan Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan sesuatu maka ia sangat mudah sekali merealisasikannya. الله يخاطب قريشا هنا. Allah Subhanahu wa taala mengkhitab orang-orang Quraisy di sini ليعلمهم مدى تعظيم الله لبيتهم. untuk kita tahu bagaimana mereka mengagungkan, ليعلمهم أن الله يعظم هذا البيت. untuk mengajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mengagungkan bait itu, rumah itu Ka'bah, وأنه يتولى الدفاع بنفسه سبحانه وتعالى. dan bahwasanya Allah lah yang akan membela, yang akan mempertahankan rumahnya. يذكرهم بهذه القصة المشهورة. Allah mengingatkan mereka dengan sebuah peristiwa yang sudah sangat masyhur. هذه قصة كانت العرب جميعا تعرفها. Kisah ini semua kisah sejarah ini semua orang Arab itu sudah tahu cerita. لماذا؟ Kenapa? لأنها كانت حادثة عجيبة. Karena itu adalah peristiwa besar yang sangat luar biasa yang terjadi. الله يرسل طيرا صغيرة. Allah Subhanahu wa taala mengirim burung-burung yang kecil فيقتل جيشا كبيرا. dan burung-burung kecil itu membunuh tentara-tentara yang besar. لم يترك الله تعالى المشركين يدافعون عن البيت. Tidak ada Allah meninggalkan seorang musyrikin pun, Allah tidak menggunakan seorang musyrik pun untuk membela atau mempertahankan rumahnya tersebut. بل خرج المشركون ورأوا هذا الجيش وخافوا. Bahkan orang-orang musyrikin Mekah itu semuanya keluar, keluar dari kota itu, dan mereka hanya melihat di belakang. فلم يستطيعوا التقدم أمام هذه الفيلة. Dan mereka tidak ada seorang pun yang sanggup mendekati lokasi kejadian. بل كلهم خافوا. Semua orang-orang musyrikin, maksudnya orang kafir Quraisy, penduduk Mekah itu semuanya takut dengan peristiwa ini. لماذا لم يدافعوا عن البيت؟ لماذا لم يدافعوا عن البيت؟ Kenapa mereka tidak membela atau mempertahankan rumah Allah tersebut? لأن الله يريد أن يقول للناس هذا البيت محفوظ بحفظ الله له. Karena Allah ingin mengatakan kepada semua manusia bahwasanya rumahnya ini yang punyanya adalah Dia, dan Dialah sendiri yang akan
mempertahankannya, membelanya. ولذلك يسمى البيت العتيق. Oleh karena itu, ya, Baitullah tersebut disebut dengan Baitul Atiq. لماذا سمي العتيق؟ Kenapa dinamakan Atiq? يعني لا يتسلط عليه الكفار. Ya, la لا يملكونه الكفار. Karena orang-orang kafir tidak dapat ikut campur tangan di situ. Allah Subhanahu wa taala arada an yaqula lil musyrikin, Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada orang-orang musyrikin, hadzal baitu ana ahmihi la antum. Rumah ini aku yang menjaganya, bukan kalian. Arada Allah Subhanahu wa taala an yuqaddima li mab'ats an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ingin mempersembahkan Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan peristiwa itu karena di belakang nanti Allah akan mendatangkan seorang rasul di situ. ففي هذا العام الذي يسمى بعام الفيل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka di tahun ini yang disebut dengan tahun fil, di tahun itulah akan dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فكان العام عام المعجزات. Maka tahun itu adalah tahun mukjizat. Mu'jizatul fil, mukjizat fil, gajah. Qissatu ashabil fil yani? Ya, kisah ashabul fil, tentara bergajah. Wa mu'jizatu maji'in nabi sallallahu alaihi wasallam an yukhrij al-bashariyah min adh-dhulumati ila an-nur. Dan kisah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Allah yuridu an yaqula li kuffar Quraisy, Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada orang-orang Quraisy, antum ta'lamuna an-ni'mah. Kamu semua sudah tahu nikmat-nikmat apa yang telah kuberikan. An-ni'mah hifdzul baiti lakum. Yaitu nikmat aku sudah jaga bait ini, rumah ini untuk kalian. Wa anna asnamakum lam taf'al syai'an. Dan itu berhala-berhala yang ada di situ tidak ada yang mampu melakukan apapun. Bal antum dhahabtum ba'idan khaufan min haula. Bahkan kalian semua lari keluar dari situ karena takut dengan tentara-tentara yang besar itu. Wallahu tawalla nusrata hadzal bait bi nafsihi subhanahu. Dan Allah sendiri yang menyelamatkan, yang menjaga rumahnya ini. Arsalallahu tayran saghiran. Allah mengirim burung yang kecil-kecil ala haula bil jush al azima bil fiyal al azima, kepada tentara-tentara yang besar-besar itu, dan kendaraannya juga kendaraan yang besar, yaitu gajah-gajah yang besar. Lam yursilillahu al malaika. Allah tidak perlu mengirim kepada mereka itu malaikat-malaikat. Lam yursil sawa'iq minas sama'. Allah tidak perlu menurunkan halilintar dari langit untuk menghukum mereka. Lam yaj'alil ard tanshaqqa fatabla'a haula. Allah tidak perlu membelah bumi sehingga atau membelah laut sehingga menelan mereka. Bal arsala 'alaihim tayran saghiran. Tapi Allah cukup mengirimkan binatang yang kecil, burung-burung yang kecil saja, tahmilu ahjaran saghiratan, yang membawa batu-batu yang kecil. Rubbama tara al-hajar anta taqul hadha hajar kaifa yaqtul insana. Mungkin kamu melihat batunya itu hanya batu yang kecil sebesar ini. Bagaimana batu yang sekecil ini bisa membunuh tentara-tentara besar itu? Wa ra'aha sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan melihatnya, ya, Sayyidina Ibnu Abbas ra'a hadhihi al-hijara fi bait Hani. Dan Abdullah bin Abbas, ya, sahabat Rasul, melihat batu itu di rumah Ummi Hani. Fayaqul ra'aituha saghiratan jiddan. Masih ada batunya ternyata. Dan Abdullah bin Abbas berkata, ya, aku melihatnya dan batunya sangat kecil sekali, kata Abdullah bin Abbas. Fayaqul subhanallah. Dan subhanallah, kaifa hadha as-saghir qatala hadha al-jaysh al-kabir. Dia berkata, bagaimana mungkin batu yang sekecil ini bisa membunuh tentara-tentara yang besar-besar itu? Kanat mu'jizah. Ya,
inilah mukjizat. أن يقتل الله الجيش الكبير بهذا الطائر الصغير وهذه الحجارة الصغيرة. Allah memusnahkan tentara-tentara yang besar-besar itu dengan burung-burung kecil, dengan batu-batu yang kecil. ربما يقول الإنسان Mungkin orang-orang akan berkata, المسلمون اليوم يقتلون kaum muslimin pada hari ini diperangi, dibunuh, وبيت المقدس يهان dan Baitul Maqdis يهان dan Baitul Maqdis dihinakan, ممن يسمون بالإسرائيليين. ya, oleh yang disebut dengan Israel. لا بأس لا بأس. طيب هؤلاء كيف المسلمون اليوم يتركهم الله وحدهم؟ Bagaimana ya kaum muslimin kok hari ini meninggalkan mereka sendirian? الله سبحانه وتعالى له سنن في هذا الكون. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sunnah di dalam alam semesta ini. إذا كان المسلمون مؤمنين حقا Jikalah orang muslimin itu muslim yang hakiki, نصرهم الله وأيدهم. Allah akan menolong mereka dengan pertolongannya. إذا كان أهل الإيمان حقا Jikalah ahlul iman itu ahlul imannya benar-benar hakiki, ونصروا الله في أنفسهم. dan Allah menolong mereka, هم نصروا الله في أنفسهم. dan mereka menolong Allah dengan diri mereka. يفعلون أحكام الإيمان والإسلام. Mereka menolong Allah dengan cara mereka melakukan rukun Islam, mereka beriman. نصرهم الله وأيدهم. Maka Allah akan menolong mereka. الله يريد لأهل الإيمان Allah menginginkan kepada ahlul iman أن يدافعوا بأنفسهم عن حقوقهم. ya, supaya mereka menolong membela diri mereka sendiri. ثم بعد ذلك يعينهم هو سبحانه وتعالى. Kemudian Allah nanti akan menolong mereka. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. Sesungguhnya Allah lah yang akan menolong orang-orang yang beriman. وهذا ابتلاء عظيم. Dan ini adalah musibah, ujian yang besar. وصراع بين الحق والباطل. Dan peperangan antara yang hak dengan yang batil. ما هي قصة أصحاب الفيل؟ Apa itu kisah Ashabul Fil? قبل أن نبدأ في تفسيرها Sebelum kita memulai tafsirnya, كان الحاكم الحبشي يسمى أبرهة. dahulu ada seorang raja, ya, pemimpin sebuah kerajaan, namanya kerajaan Habsyah. هو من الحبشة نعم. Dia daripada Habsyah, يسمى أبرهة. yang dinamakan dengan Abraha al-Muluk. ملك Malik. هو ليس ملكا، هو كان حاكما. الملك كان في الحبشة، أرسل هذا نائبا عنه. Ternyata Abraha bukan malik, bukan raja, dia hanya seorang gubernur saja, seorang gubernur yang memimpin Yaman, tapi rajanya, pusat kerajaannya itu ada di Habsyah, di Ethiopia. نعم. كان يحكم اليمن الفرس. Dulu itu yang memerintah Yaman namanya adalah Persia. وانتصر عليهم الأحباش. Lalu Persia ini dikalahkan oleh orang-orang Habasyah ini. إثيوبيا الآن. Sekarang Ethiopia. انتصروا على هؤلاء. Ya, mereka menang, mengalahkan Persia di Yaman. وحكموا اليمن. Maka mereka menjadilah penguasa di Yaman, kerajaan Habsyah. ثم ماذا فعلوا؟ Kemudian apa yang mereka lakukan? فكر أبرهة Abraham berpikir أن يبني كنيسة كبيرة untuk membuat sebuah gereja من yang أجل besar. Ya. من أجل ملك الحبشة. Ya, karena perintah daripada Raja Habsyah. ثم فكر Lalu dia memikirkan, إذا فعلنا بيتا كبيرا jika kita membangun sebuah bangunan yang besar وشكله عظيم dan bentuknya sangat besar وشكله جميل dan bentuknya sangat indah, سنجعل العرب maka akan menjadikan orang-orang Arab لا يذهبون إلى بيت الله الحرام tidak pergi ke Baitullah Al-Haram, في مكة. Ka'bah di Mekah.
لا يذهبون إلى اليمن. Mereka akan beralih pergi ke Yaman. فهذا كيد منه. Maka ini adalah upaya tipu daya dari mereka, Habsyah. فلما سمع بعض العرب بهذا Dan ternyata informasi itu didengar oleh sebahagian orang Arab. ذهب إلى هذا البيت. Maka orang Arab ini pergi ke Baitullah. لا إلى بيت اليمن. Pergi ke Bait Yaman tadi, ke gereja yang dibangun mereka tadi. فلوثها. Dan dia buang air, orang Arab itu malah buang air di gereja yang dibangun. Air besar. Ya, buang air besar di gereja yang dibangun oleh Habsyah tadi, kerajaan Habsyah tadi. فلما رآها أبرهة. Maka ketika Abraha melihat itu, من فعل هذا؟ siapa yang melakukan ini? قالوا لعله رجل من العرب غضب لبيته. Maka jawabannya yang membuang air di situ adalah seorang Arab yang negerinya itu yang ada Baitullah. لأنه غضب بيت الله. نعم. Karena ya lalu marahlah Abraha. لأنك تصنع بيتا. Karena dia sudah membangun bangunan itu. تريد أن يكون أعظم من الكعبة. Memang untuk mengimbangi, menyaingi Ka'bah. لذلك. Oleh karena itu, غضب أبرهة. marahlah Abraha. وقال. Abraha berkata, لأهدمن الكعبة. Kita akan hancurkan Ka'bah. وأخذ الجيش. Maka dia menyiapkan pasukan. وليست المشكلة في الجيش. Tapi masalah bukan berada di dalam pasukan tentara. وليس في العدد الكبير. وليست المشكلة في العدد الكبير لهذا الجيش. Dan bukan masalahnya itu ada di dalam jumlah mereka yang sangat besar. المشكلة أن العرب. Yang menjadi masalah adalah orang-orang Arab رأوا لأول مرة. melihat untuk pertama kali فيلة عظيمة في الأمام تحارب. Di depan itu ada gajah-gajah yang besar. كثير. Ya, yang akan يحاربون. Yang akan ya, lalu mereka pun kabur ya. Karena orang Arab itu bukan takut lihat tentara yang besar-besar, bukan juga takut melihat jumlah tentara Abraha yang banyak, tetapi mereka kabur karena takut melihat gajah. Al-fil yadkhul. Ya, mereka melihat gajah lalu mereka kabur takut. Yadribu hadha wa yadribu hadha wa yadribu hadha. Al-fil nafsu. Ya, gajah itu kan ya memukul sana bihadza. Saluma. Ya, dengan belalainya itu ya. Wa yadrib bil qadam wa yaf'al kadza. Dia kan memukul kanan, memukul kiri ya. Jadi mereka yuharibun an-nas. Dan al-Arab la yuharibun an-nas. Dan orang-orang Arab pada dasarnya tidak ada takutnya sama orang lain. Innama yuharibuna fiyala. Orang-orang Arab itu takutnya sama gajah itu. Faqala ba'du an-nas min al-Arab fil Yaman. Maka berkata sebagian orang di Yaman, lan natruka hadha al-jaysh hatta bil fiyala. Kita tidak akan meninggalkan tentara ini ya sampai gajahnya. Yazhabuna fayahdimu baitallah. Maka mereka akan pergi menghancurkan rumah Allah. Wa kharaja ba'du an-nas ma'ahu. Maka keluarlah sebagian orang bersama mereka. Wa waqafu amama al-fiyala. Dan berhenti di depan tentara bergajah itu. Wa aradu an yuharibu jaysh Abraha. Dan mereka mau memerangi tentara bergajah. Paham Mbak ya? Maksudnya sebelum sampai ke Mekah, hadza fil Yaman awal. Udah banyak orang Arab itu yang menghadang tentara Abraha. Hadza fil Yaman. Itu masih di Yaman lagi. Sudah ada orang Arab yang menghadang tentara Abraha bergajah ini. Wa kana lahum qa'id. Dan mereka mempunyai seorang pemimpin orang Arab ini fil Yaman. Di Yaman ini yusamma Dhu Nufair. Yang bernama Dhu Nufair. Zunufair. Waqafa amama Abraha wa jayshihi. Dia berhenti menghadang Abraha dan bala tentaranya. Lakin huzima huwa wa man ma'ahu. Tapi dia kalah. Dan tentaranya Zunufair ini kalah oleh tentara Abraha. Wa ukhidha asiran. Lalu dijadikanlah Zunufair orang Arab ini dan bala tentara dijadikan tawanan. Lakin fil haqiqah la ba'sa.
Tapi pada hakikatnya ya udah tidak mengapa. لقد قام بالواجب الذي عليه. Yang penting Zunufair sudah melakukan kewajibannya, yaitu sudah berusaha menghadang Abraha dan bala tentaranya. هو يدافع عن بيت الله. Dia sudah berusaha untuk menolong Baitullah. لذلك لابد أن يتعلم المسلم. Oleh karena itu haruslah orang-orang Muslim itu berusaha. أنت تدافع عن الإسلام. Kamu harus membela Islam. ليست القضية أن تنتصر. Yang ya bukan masalahnya itu kamu harus menang. لا، المهم أن تكون جنديا في المعركة. Yang penting kamu harus jadi tentaranya dulu di dalam peperangan ini. هذا الرجل كان مشركا. Orang ini Zunufair tadi adalah orang musyrik. لكنه كان يؤمن بالله. Tetapi dia beriman kepada Allah. ويعظم بيت الله. يؤمن بالله مع اعتقادات المشركين. هناك أصنام أخرى مع الله هكذا. Dia musyrik tapi dia beriman kepada Allah, maksudnya dia percaya. Percaya kepada Allah ya, walaupun dia maksudnya menyembah berhala gitu ya. Tapi dia percaya sama Allah. Dan dia ya membela rumah Allah. فهو يريد أن يدافع. Maka dia ingin membela. وقد فعل ما عليه. Dan dia sudah melakukan apa yang menjadi kewajibannya. لأنك غير مطالب. الإنسان لا يطلب منه أن ينتصر. Karena manusia tidak dituntut harus menang. إنما يطلب منه أن يقف أمام الباطل. Yang dituntut dari manusia adalah mereka berdiri di hadapan Allah. نحن لا نطلب من أهل غزة أن ينتصروا. Kita tidak dituntut terhadap Gaza itu kaum muslimin harus menang. إنما نطلب منهم أن يقفوا أمام الأعداء. Yang dituntut adalah kita harus berdiri bersama kaum muslimin menghadapi musuh-musuh. Allah سيسألهم. Allah akan menanyakan mereka. هل دافعتم؟ Apakah kamu sudah membela? خلاص ليس مشكلة. Sudah, tidak masalah. حتى ولو لم ينتصروا. Walaupun kamu tidak menang. المهم yang penting أن تكون جنديا. Kamu menjadi tentara في معركة الإسلام مع الكفر. Di dalam bala tentaranya Islam perang melawan kekufuran. ثم خرج بعد ذلك جيش أبرهة مستمرا. Kemudian setelah mengalahkan Zunufair tadi, Abraha melanjutkan perjalanannya. ثم خرج إليه رجل آخر يسمى نفيل ابن حبيب. Lalu datang lagi orang Arab yang lain yang menghadang bala tentara Abraha, namanya Nufail ابن حبيب. Nufail bin Habib الخثعمي. خثعم من قبيلة خثعم. Daripada suku Arab namanya suku Khas'am. وقف أمام أبرهة مثل ذو نفيل. Nufail ini wa junuda. Nah. Ya, Nufail dan pasukannya juga orang-orang Arab berdiri menghadang Abraha dan bala tentaranya. لكنه هزم أيضا. Tetapi lagi-lagi Nufail kalah. لكنه كان جبانا. Tapi dia penakut. Nufail ini penakut. ماذا فعل؟ Apa yang dilakukan Nufail? أخذه أبرهة. Ya, Abraha mengambil dia. وقال أنت تعرف أين بيت الكعبة؟ Abraha bertanya sama Nufail, kamu tahu nggak di mana قال نعم. Ka'bah? Nufail jawab, oh iya saya tahu. قال أوصلنا إليها. Maka Abraha mengatakan, antarkan kami ke Ka'bah. فأخذه وأوصله إلى الكعبة. Maka Nufail ya menjadi ininya, ya guide-nya. Maka Nufail membawa Abraha untuk menuju ke Ka'bah. Ini masalah. كان ذو نفير. Kalau tadi Zunufair مختلف عن نفيل. berbeda ya daripada Nufail. هذا جبان. Kalau yang ini penakut. وهذا شجاع. Kalau Zunufair tadi pemberani. المهم أن قبيلة خرج أهل الطائف. Yang penting kabilah Ahlu Taif sudah keluar membela. ثم قالوا لأبرهة. Kemudian mereka berkata kepada Abraha, هذا البيت الذي هنا ليس هو الكعبة. Baitullah ini adalah rumah Allah ya. هم كانوا عندهم بيت في الطائف كبير صنعوه للآلهة الأصنام الأخرى. Ahlul Taif. Nah. Mereka juga punya di Taif ada sebuah bangunan juga tapi bukan Ka'bah.
إنما هذا للأصنام Ya. بيت الأصنام عندهم. Tapi itu menjadi rumah berhala-berhala juga untuk penduduk Taif. خافوا أن يأتي أبرهة فيهدم هذا البيت ظنا أنه بيت الله الحرام. Maka mereka berusaha melindungi rumah berhala di Taif tadi. Mereka menyangka Abraha itu datang untuk menghancurkan itu. قالوا لا لا بيت الله هناك نحن سنرسل معك من يدلك عليه لتهدمه. انظر. Ya. Maka orang Taif pun juga bilang begini, bukan di sini, Ka'bah itu bukan di sini. Baitullah tuh yang sana. ثم أرسلوا معه رجلا. Lalu Taif pun mengirim juga. Jadi tadi sudah dibawa Nufail, dibawanya ke situ, ke Taif kan. Ya, salah gitu. Nyasar. Jadi Taif pun mengirim juga, kasih juga penunjuk jalan ke Abraha. Nah, ke sana. لأنهم يخافون على بيتهم هم الذي أنشأوه لأصنامهم. Karena penduduk Taif pun takut rumah-rumah berhala yang sudah mereka bangun itu juga dihancurkan oleh Abraha. المشكلة Jadi yang jadi masalah أن بعض الناس اليوم bahwasanya orang-orang pada hari ini يقول المهم أنا أمان في الأمان. iya. Yang penting aku aman. Yang penting kami aman. أغلق على أهل غزة ليس مشكلة. Pokoknya tutup, negara-negara sebelah itu kan pada tutup apa? Yang penting kita nggak diganggu. غزة هنا اضرب هنا واضرب هنا ليس هنا. Itu Gaza tuh di sana tuh, kan begitu sama ya. Gaza tuh di sana. Pokoknya jangan ganggu yang negara yang lain. المهم أن يكون في الأمان. Yang penting kita semua masing-masing aman. حتى ولو مات أخوه المسلم. Walaupun saudaranya sesama Islam mati. حتى ولو هزم جيش يدافع عن الحق. Walaupun حتى ولو هزم جيش يدافع عن الحق. Walaupun tentara ini dikalahkan, yang membela kebenaran ini dikalahkan. أهل غزة Penduduk Gaza يدافعون عن كل المسلمين وعن مقدسات المسلمين. Penduduk Gaza sudah membela, sudah memperjuangkan kaum muslimin dan Baitul Maqdis. فإذا هزموا, maka jika mereka huzimu يعني هزمتهم من تسمى بإسرائيل انتصرت عليهم من تسمى بإسرائيل. Jika Gaza ini, penduduk Gaza ini dikalahkan, فكأن المسلمين جميعا هزموا. Maka itu sama saja seluruh Islam ini kalah. ذهب أبرهة قريبا إلى الكعبة. Lalu pergilah Abraha ini sudah mendekati sampai ke Ka'bah. ثم أرسل لكفار قريش. Lalu dia mengirimkan seorang utusan kepada orang-orang Quraisy. أنا ما جئت لأحاربكم أنتم. Kata utusan ini, aku tidak, Abraha datang ini tidak untuk memerangi kalian, wahai orang-orang Quraisy. إنما جئت أهدم هذا البيت وسأعود. Sesungguhnya aku mendatangi ini untuk menghancurkan Ka'bah ini saja. فماذا فعل؟ Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy? خرج إليه جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب. Lalu datanglah pemimpin mereka, yaitu kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdul Muthalib. Dia keluar daripada Mekah ثم قال له, menemui Abraha dan berkata kepada Abraha, هذا البيت لم يسلط عليه أحد. Rumah ini, maksudnya Ka'bah, rumah ini tidak ada campur tangan manusia sedikit pun. هذا البيت العتيق. Ini namanya Baitul Atiq. لا يحكمه الكفرة. Maksud Atiq tadi kan tidak ada kafrah. كفار. لن يحكمه الكفار. لن يسيطر عليه أحد. Tidak dapat mengendalikannya, tidak dapat menguasainya dari orang manusia. الله يحافظ عليه. Allah lah yang menjaganya. قال أبرهة. Lalu Abraha berkata, الله يحافظ على هذا البيت. Allah yang menjaga rumah ini. أنا سأهدمه. Baik, aku yang akan hancurkannya. وسترى. Dan kamu akan lihat. ثم جاء جيش أبرهة. Lalu datanglah tentara Abraha. 200 من الإبل عبد المطلب. Dengan 200 unta. Ekor unta Abdul Muthalib. أخذوهم.
Abraha mengambil 200 ekor unta Abdul Muthalib. فقال عبد المطلب أعطني إبلي. Lalu Abdul Muthalib berkata, berikanlah kepadaku unta-untaku. قال يا رجل هل أنت تفكر في الإبل أم في بيتك في بيت الله الذي سيهدم؟ Lalu Abraha berkata, أبرهة يقول Abraha mengatakan, أنا أخذت هذه الإبل. jadi tadi Pak cerita, maaf tadi mungkin saya terlupa menceritakannya. Abraha mengambil juga unta-unta milik Abdul Muthalib yang sedang diangon di sekitar Mekah. Itu dibawa sama Abraha. 200 ekor unta-unta Abdul Muthalib itu dirampas. ثم قال عبد المطلب Lalu Abdul Muthalib berkata أعطني إبلي. kepada Abraha, berikan unta-untaku, katanya. قال الرجل أبرهة Lalu berkata Abraha, أنت لا تفكر إلا في الإبل؟ loh, kamu yang kamu pikirkan unta-unta kamu. أنا سأهدم البيت الذي تؤمن به. Ini aku datang kemari mau menghancurkan ini loh, Baitullah ini, menghancurkan rumah ini yang kalian lindungi ini. قال عبد المطلب Berkata Abdul Muthalib, أنا رب هذه الإبل. أنا صاحب هذه الإبل. Aku ini tuannya kambing-kambing ini, unta-unta ini. وللبيت رب يحميه. Adapun rumah ini ada tuannya yang lain, yaitu Rabb, yaitu Allah. أنت لن تسلط عليه. Kamu nggak akan mampu mengalahkan rumah itu. أنت لن تستطيع أن تهدمه. Kamu tak akan mampu menghancurkan rumah itu. هذا بيت الله. Ini rumah Allah. قال أعطوه الإبل لا بأس. Lalu Abraham berkata pada pasukannya, udah, kasihlah unta-untanya. ثم نحن سنهدم بيتك. Ya udah, kami akan hancurkan itu rumah kalian itu. قال عبد المطلب Lalu berkata Abdul Muthalib, أيها القوم wahai kaum, احتموا بالجبال. naiklah kalian semua ke gunung. نحن لا ينبغي أن نرى بيت الله يهدم. Kita tidak seharusnya melihat rumah Allah ini hancur. لكن لا نستطيع أن نفعل شيئا. Tapi kita tidak dapat melakukan apa-apa. فأراد أبرهة أن يدخل بالفيلة إلى مكة. Maka Abraha pun masuk ke Mekah. mau masuk. Mau. فبرك الفيل. Ketika mau masuk ke Mekah, mulai maju, mau menghancurkan Ka'bah itu, tiba-tiba gajahnya itu Jalas 'ala al-ard. Duduk. Menun gitu ya. Apa namanya? Baraka. Iya. Enggak, maksudnya مثل الأنثى. duduklah pokoknya. لا بأس. Seperti unta. Ya. Ya, gajah itu duduk dia. فجلس الفيل. Maka duduklah itu gajah itu. ثم أرسل الله طيرا صغيرا. Lalu Allah mengirim burung-burung yang kecil يحمل 3 حجارة. Yang membawa satu ekor tuh membawa 3 buah batu. بمنقاره وبقدميه. Dan satu di mulutnya, 2 batu lagi di kedua kakinya. وكل واحد مكتوب عليه اسمه. Ya Allah. Dan setiap batu itu sudah tertulis nama-nama orang yang menjadi sasarannya. ابن عباس رضي الله تعالى عنه Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu يقول رأيت الحجارة بعيني ومكتوب عليها أسماء. Aku melihat batu apa itu dengan mata kepalaku sendiri, dan di situ tertulis sebuah nama. كل اسم من هؤلاء الكفار الذين يريدون هدم الله. Setiap batu itu ada nama-nama orang-orang kafir, tentara yang akan dilemparkan kepada dia. ونصر الله جنده. Dan Allah menolong وحمى بيته. Dan Allah yang menjaga rumahnya. وهزم الأحزاب وحده. Dan Allah yang mengalahkan mereka sendiri. لماذا أصلا كفار قريش لا يطيعون أبرهة؟ Kenapa orang-orang kafir Quraisy itu tidak mematuhi Abraha? لأنهم كانوا يعتقدون أن البيت الحرام بيت الله أنشأه الآباء إبراهيم وإسماعيل. Karena mereka meyakini bahwasanya Baitullah itu yang membangunnya adalah kakek mereka, yaitu Ibrahim dan
Ismail. فهم عندهم عصبية للآباء والأجداد. Maka orang Arab itu punya asobiyah, punya fanatisme, fanatik sekali dengan kakek neneknya. الأمر الثاني Perkara yang kedua, أبرهة كان نصرانيا Abraha itu juga agamanya Nasrani, وهم العرب dan orang Arab itu يرون أن النصارى ليسوا على شيء. memandang Nasrani itu nggak ada apa-apanya. هنا Di sini الله سبحانه وتعالى Allah Subhanahu wa taala أعلم الناس جميعا memberitahukan kepada semua manusia في بلاد العرب وغيرها di negeri Arab dan di tempat lainnya, مكانة هذا البيت العظيم. ya, kedudukan Baitullah yang agung ini. لذلك Oleh karena itu, يقول المفسرون berkata para mufassirin, الله يقول للمشركين Allah berkata kepada para musyrikin, أو تذكرون قصة أصحاب الفيل وحماية البيت. apakah kamu tidak mengingat peristiwa Ashabul Fil dan para penjaga rumah? الله هو الذي نجاها لا أصنامكم. Allah lah yang telah نجى البيت لا الأصنام. Allah lah yang telah menyelamatkan rumahnya, bukan berhala-berhala itu. فلذلك لماذا تعبدون الأصنام؟ Oleh karena itu, kenapa kamu menyembah berhala-berhala? ولذلك جاءت سورة قريش بعد سورة الفيل. Oleh karena itu, datanglah surat Quraisy setelah surat Al-Fil. إذا نظرت في المصحف الشريف Jika kita melihat Mushaf Syarif, حتى تعلم sampai kamu mengetahui لماذا جاءت هذه السورة kenapa datang surat ini خلف هذه di السورة. belakang surat ini. الآن Ya, sekarang لنبدأ في تفسير السورة mari الكريمة. kita memulai tafsir surat yang mulia ini. الله سبحانه وتعالى يقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Allah mengatakan, alam taro, ألم تعلم alam ta'lam, هل جاءك الخبر. apakah, artinya apakah tidak datang kepada kamu kabar, informasi, berita? لماذا؟ Kenapa? لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ولد بعده. Karena Nabi Muhammad SAW akan dilahirkan setelah peristiwa ini. لم يرى هذا بعينه. Ya, jadi Nabi Muhammad juga tidak melihat peristiwa ini dengan mata kepalanya. فكلمة ألم ترى Maka kalimat alam taro معناها ألم تعلم. artinya adalah, apakah kamu tidak tahu beritanya? ألم يحكي لك قومك هذه القصة. Bukankah kaum kamu sudah mewariskan, sudah menceritakan cerita ini? لقد علمت هذه القصة. Jadi kamu semua orang Arab, ya, orang Quraisy itu sudah tahu peristiwa ini. وأنت كذلك يا نبينا. Dan kamu juga Muhammad, ya, Nabi kami juga sudah tahu peristiwa ini. من أسرتك Dari, وجيرانك ya, dari keluarga kamu, dari paman-paman kamu. هذا كان معظما عند العرب. Peristiwa ini peristiwa besar di Arab itu. كانوا يقولون Mereka mengatakan, جاء بعد 3 أعوام من الفيل، جاء بعد 10 أعوام من الفيل. كانوا يؤرخون بقصة الفيل. mereka mengatakan kalau untuk melakukan penanggalan, ya, mereka mengatakan peristiwa ini terjadi 3 tahun setelah peristiwa bergajah. Peristiwa ini, ya, terjadi 5 tahun setelah peristiwa bergajah. Begitu seterusnya, 10 tahun, 15 tahun. Peristiwa itu menjadi patokan, menjadi patokan penanggalan. فهذا الاستفهام هنا Maka pertanyaan di sini الغرض منه التعجب. maksudnya adalah, alam taro ini maksudnya adalah bentuk ketakjuban. كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Ya, كلمة كيف هنا مقدمة. kaifa, bagaimana artinya. Alam taro kaifa, bukankah, apakah tidak sampai kepada kamu berita bagaimana? هذه كلمة كيف Kata kaifa ini مقدمة didahulukan على كلمة فعل ربك. daripada kata fa'ala rabbuka. فأصل الكلام Maka asal kalimatnya, ألم ترى فعل ربك كيف. alam taro fa'ala rabbuka kaifa, ya. Apakah kalian tidak tahu, ya, Tuhan kamu itu sudah berbuat, كيف. ya, berbuat apa, bagaimana, لماذا. kenapa? هو يتعجب. القرآن يتعجب Karena Al-Quran ini takjub من كيفية فعل الله.
daripada takjub dengan perbuatan Allah. Allah yaqul, Allah mengatakan, nahnu fa'alna syai'an 'ajiban, kami melakukan suatu perbuatan yang sangat besar bi ashabil fil, terhadap ashab tentara ما هو bergajah. الشيء العجيب الذي فعله الله؟ Apa sesuatu yang besar, sesuatu yang mengagumkan tersebut yang dilakukan Allah? أهلكهم بشيء صغير. Allah membunuh mereka dengan benda yang sangat kecil. لماذا قال فعل ربك Kenapa Allah mengatakan fa'ala rabbuka ولم يقل فعل الله؟ dan tidak mengatakan fa'alallah? ألم تر كيف فعل الله بأصحاب الفيل؟ لماذا لم يقل هذا؟ Kenapa ayatnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka, bukan fa'alallahu bi ashabil fil? أراد أن يقول ربك، Allah ingin mengatakan rabbuka, Tuhan kamu, أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم. engkau ya Muhammad. ربك أنت، لا Tuhan الأصنام. kamu ya Muhammad, bukan berhala-berhala itu. يقول لكفار قريش Ya, berkata orang-orang kafir Quraisy, رب محمد هو الذي فعل، لا ربكم الباطل. ya, yang melakukan ini, yang menyelamatkan Baitullah itu adalah Tuhannya Muhammad. Rabbuka, Tuhan kau Muhammad, bukan Tuhannya orang-orang Quraisy berhala-berhala itu. ألم يجعل كيده في تضليل؟ أي جعل الله هذا الكيد في دمار وهلاك وخسارة. Bukankah Allah yang telah menjadikan tipu daya kepada mereka tentara bergajah ini? Fi tadlil. انظروا في تضليل، في هلاك وخسارة. Fi tadlil artinya adalah di dalam kemusnahan, di dalam kehancuran. كان في رأس أبرهة Di kepala Abraha كيد، ada tipu daya. كان يريد Dia ingin أن يبني هذا البيت membangun gereja tadi itu ليصرف الناس عن بيت الله الحرام. untuk mengalihkan manusia daripada Baitullah. فهو لم diharam. لم يذهب إلى مكة Maka dia belum pernah pergi ke Mekah لأن هذا العربي لوث الكنيسة. karena dia pergi ke Mekah itu karena orang Arab tadi itu buang air di هو gereja يقول itu. هذا، Dia يقول هذا باللسان، mengatakan itu dengan lisannya, لكن هذا ليس في رأسه. tapi itu bukan di kepala dia, bukan seperti itu. هو يقول Dia mengatakan, نحن سنذهب نهدم هذا البيت kami pergi untuk menghancurkan rumah Baitullah ini لأن الناس الذين هناك لوثوا كنيستنا. karena orang kalian buang air di gereja yang kami buat. لكنه لا يفعل هذا. هو Tapi يقول sebenarnya di kepala dia itu bukan menghancurkan Ka'bah karena itu, bukan karena ada orang Arab tadi buang air di إنما gereja. يريد Yang sesungguhnya yang dia أن inginkan يصرف الناس adalah mengalihkan orang-orang manusia من بيت الله الحرام dari Baitullah di tanah haram إلى بيته الذي بناه untuk pergi ke gereja yang dia, فيدخلوا في النصرانية. lalu masuklah mereka ke dalam agama Nasrani. هذا كيد. Ini kan namanya kait, لذلك muslihat, tipu daya. هو يتكلم في شيء Dia berkata di depan A begitu sesuatu, وفي رأسه شيء آخر. tapi di kepala dia yang B, yang lain gitu. مثل اليوم Persis seperti hari ini. يقولون Mereka mengatakan, نحن لا نريد أن نخرج أهل غزة من غزة، kami tidak ingin mengeluarkan penduduk Gaza dari Gaza. إنما فقط نريد أن نأخذ أسلحتهم. Kami hanya ingin mengambil senjata-senjata mereka. ثم تمشي الجرافات في الطرق تدمر الأرض. Tapi tentara-tentaranya masuk ke Gaza, menghancurkan semuanya. ثم تأتي الطائرات Lalu datang pesawat, فتضرب المستشفيات lalu menghancurkan, mengebom rumah sakit, والمساجد mengebom masjid, والبيوت rumah-rumah, وتدمر الطرق. menghancurkan jalan. لماذا؟ Kenapa? حتى لا يستطيع الناس في غزة العيش. Sampai tidak ada satu orang pun tidak bisa lagi orang tinggal di Gaza itu. فهم يقولون Mereka mengatakan, نحن لا نريد، kami tidak ingin melakukan ini, لكنهم يفعلون tapi mereka melakukan مثل هذا، مثل أبرهة. seperti yang dilakukan Abraha. أبرهة لم يمت، Abraha itu belum mati.
أبرهة موجود الآن. Abraha masih ada sekarang. موجود في سورة هذا نتنياهو وفي سورة هذا وهذا وهذا. Abraha masih ada sekarang tapi dalam bentuk ini, dalam bentuk ya Israel, dalam bentuk itu. يخرج يتكلم. Ya dia ingin berbicara. نحن نريد. Kami ingin لشعب غزة الحياة. Penduduk Gaza itu tetap hidup. وفي نفس الوقت. Tapi di saat yang bersamaan يقتل الصغير والكبير. dia membunuh anak-anak bayi, anak-anak. هذا كلام للإعلام السوشيال ميديا. Ini hanya kalam retorika, hanya kalam basa-basi saja. والحقيقة مختلفة. Tapi realitanya akan berbeda. هذا أبرهة. Itu kan Abraha itu. كيد في رأسه. Dia ada muslihat di kepalanya. وكلام مختلف. Tetapi kalamnya berbeda. لكن الله سيجعل كيدهم في تضليل بإذنه سبحانه Tapi وتعالى. Allah punya muslihat juga, lebih hebat ya. Dan Allah memusnahkan mereka. في بمعنى معه. Fi maknanya adalah ألم يجعل كيدهم مع التضليل يعني جعل كيدهم مع الهلاك والخسارة مرتبط به. ya, bukankah Allah telah menjadikan tipu daya muslihat mereka itu, jadi itu yang menyebabkan kehancuran mereka. Fi tadlil. انظر ألم يجعل. Lihatlah alam yaj'al. لم يقل ثم قال وأرسل. Lalu Allah mengatakan wa arsala, dan Allah mengirim. ولم يقل ويرسل. Dan Allah tidak mengatakan wa yursil. يكتب هنا يجعل. Allah di ayat 2 mengatakan yaj'al fi ilmu dori. ثم هنا قال وأرسل. Lalu di ayat 3 wa arsala. Yang tadi yang ayat 2 tadi kan alam yaj'al. Yaj'al itu sekarang artinya. Kalau yang ayat 3 wa arsala, mengirim, itu telah lampau. الحقيقة أن يجعل مثل جعل. Ya, pada hakikatnya yaj'ala ini sama seperti ja'ala. يعني أمامنا إن شاء الله 5 دقائق فقط. Sebentar lagi ya, kita akan selesai. ألم يجعل كيدهم في تضليل. Bukankah Allah telah menjadikan muslihat mereka itu di dalam kehancuran mereka? لأن كلمة لم. Karena kalimat lam إذا دخلت على الفعل المضارع jika masuk ke dalam fi'il mudhari جعلته ماضيا. akan menjadikan dia fi'il madi. يعني جعل كيدهم في تضليل. Yaitu maksudnya Allah sudah menjadikan muslihat mereka itu fi tadlil. Fi tadlil itu ya apa? في هلاك Di dalam kehancuran dan kerugian, kemusnahan, kehancuran lah pokoknya. وأرسل. Dan Allah mengirim عليهم طيرا. kepada mereka burung-burung. كلمة طيرا هنا جاءت نكرة. Kalimat tayron, kata tayron datang dalam bentuk nakiroh. Nakiroh itu dalam bentuk ada tanwinnya. Tayron. لا لم يأتي ألف ولام. لا لم يأتي ألف ولام. Yaitu yang tidak datang alif dan lam. لم يكن وأرسل عليهم الطير الأبابيل. Allah tidak mengatakan wa arsala alaihimut tayra, tidak pakai alif lam. لماذا؟ Kenapa? لماذا حذفت الألف واللام؟ Kenapa tidak ada alif dan lam? لأن التنكير Karena نكرة. nakiroh dalam bentuk nakiroh dalam bentuk يعني الكلمة التي ليس فيها ألف ولام ya kata tidak dalam bentuk alif dan lam, يقصد بها maksudnya adalah التحقير أو التعظيم. maksudnya adalah penghinaan. Ya, Allah betul-betul nak menghinakan Abraha dan bala tentaranya. الله يقول لا الطير. Ya, tayr, burung. الطير صغير حقير انتصر. Tayr itu dalam bahasa Arab itu dia sendirian gitu. Satu ekor burung. لا ليس. Ya, maksudnya dia kecil. Ya. طير كثير لكن صغير لا يؤثر. Ya, dia banyak tapi dia kecil-kecil begitu. Jadi seharusnya tidak memberikan efek. فكيف انتصر الحقير على الأقوياء. Bagaimana yang kecil-kecil ini bisa mengalahkan yang besar-besar? إنها قدرة الله. Itu adalah kudratullah. أو أن التنكير هنا للتعظيم. Atau tangkir di sini nakiro. Bapak pasti nggak tahu nakiro itu apa. Nakiro itu bentuk kata itu, dia itu contoh tandanya ada tanwin. لا ليس في ألف ولام فقط. Biduni alif lam. أنا أفهم اشرح على بس. Oke, jadi nakiro itu bentuknya dia itu belum diketahui, masih umum gitu. Burungnya itu masih umum gitu ya. Jadi di sini kata Syekh bentuk
nakirah itu juga maksudnya adalah untuk membesarkan. نكرة هنا يراد بها التعظيم. Maksudnya adalah ta'zim, membesarkan. لماذا طيرا عظيما؟ Kenapa burung ini adalah burung yang besar? لأنه يفعل ما تفعله الجيوش الكبيرة. Karena burung-burung ini melakukan perbuatan yang biasanya dilakukan oleh tentara-tentara yang besar. لأنها معجزة كبيرة. Karena itu adalah mukjizat yang besar. أبابيل. Ababil. ما معنى أبابيل؟ Apa arti ababil? جماعات من الطير متفرقة. Yaitu kelompok-kelompok, ya, sekumpulan-sekumpulan daripada burung-burung. يأتي بعضها Datang sekelompok, ثم يأتي بعض lalu آخر datang lagi sekelompok, ثم يأتي بعض lalu datang آخر. lagi sekelompok. هذه تسمى أبابيل. Itu namanya dalam bahasa Arab ababil. جماعات متفرقة. Berkelompok-kelompok, berkumpulan-kumpulan. صحيح. يتبع بعضها بعضا. Ya, yang kelompok satu nanti di belakang ikut lagi kelompok yang. Pokoknya dia tidak semua gitu Ya. kan, dia berkelompok-kelompok. ثم قال ترميهم بحجارة من سجيل. Lalu tarmihim, تقذفهم ya, burung-burung itu melemparkan mereka بحجارة dengan batu صغيرة yang kecil من طين مطبوخ daripada tanah yang, يابس. ya, dari tanah yang dimasak. ممكن دخل النار حجارة dipanaskan. طين يدخل النار ثم Ya. يخرج منه الماء. Tanah itu dimasukkan ke dalam api. فيكون يابسا ناشف. Naru jahannam. نعم Benar? أو لا نعرف. لكن هذا اليابس الطين اليابس. Ya, pokoknya tanahnya itu, ya, tanah yang apa gitu ya, tanah yang udah jadi keras gitu, ya. Lalu dia tadinya dibakar dengan api. Saya tadi tanya, saya itu dari neraka. Saya wallahu alam. لا نعلم لأنه ليس هناك دليل. Karena tidak ada dalil itu apakah batu itu dari neraka. Yang jelas dia terbuat dari tanah, batunya itu. Ya. Lalu dia sudah dibakar. انظر ترميهم. Lalu lihatlah tarmihim. هذا فعل مضارع. Itu adalah fi'il mudhari lagi. أرسل هذا فعل ماضي. Arsala fi'il madi. يجعل هذا مثل الفعل الماضي. Yaj'al itu juga seperti fi'il madi. لماذا هنا ترميهم؟ Kenapa di sini kok tarmihim, kok fi'il mudhari? الآن Sekarang الله يقول لك Allah mengatakan kepada kalian, تخيل بعقلك أنك ترى الآن الصورة. khayalkan di kepala kamu bahwasanya sekarang ada sebuah gambar. انظر في أمامك فوق. Lihatlah di depan. كأن الطير أمامك الآن. Di depan, di atas kalian. Seolah-olah burung di depan kalian. الله يريد أن يقول Allah ingin mengatakan, احضر هذا المشهد. hadirkanlah pemandangan ini. لقد جعلهم الله كعصف مأكول. Allah telah menjadikan mereka ka'asfim ma'kul. العصف المأكول Asfim ma'kul, مثل seperti ما يأكل الحيوان ثم يخرج. seperti sesuatu yang dimakan hewan lalu basar. dimuntahkannya. مثل الأير البصر. Seperti seperti kotoran gitu. نعم الله يقول انظر هؤلاء ملوثون. Lihatlah orang-orang, ya, tentara Abraha tadi itu sudah menjadi bangkai, sudah menjadi, ya, apa, sangat inilah أو menjijikkan. العصف المأكول Asfi ma'kul, مثل الشجر. ya, seperti juga ورق daun-daun, الشجر ya, seperti daun-daun pohon الذي صار ناشفا يابسا yang menjadi basah, menjadi busuk, ثم تكسر. lalu menjadi terpotong-potong. الحجر الصغير Batu yang kecil قطع أجزاء جسده. telah memotong jasad-jasad mereka. حجر ينزل Itu batu jatuh يفصل هذا عن هذا. lalu menembus badan mereka. حجر Memotong. صغير. Padahal batu yang kecil-kecil إنها saja. قدرة الله تعالى. Ini adalah kuasa Allah Ta'ala. فجعلهم كعصف مأكول. Maka Allah menjadikan mereka seperti هناك daun-daun yang تفسير ثالث. dimakan. نحن فسرنا الآن بتفسيرين. Kita mempunyai dua tafsir. هذا التفسير التفسير الثالث Lalu tafsir yang ketiga, أنهم كالقشر. bahwasanya mereka seperti kacang. هناك مثلا مثل الكاتشة. Ya, هناك قشرة في الخارج وشيء في الداخل. ayo. Mereka seperti kacang. Di dalam kacang itu kan ada bijinya, ya. في الداخل وأنا في الخارج. Lalu di dalam mereka itu keluar semua si mereka. أخرج كل شيء منهم وجعلوا لا فائدة منهم ولا نفع. Keluar semua isi badan mereka itu seperti kacang, itu keluar isinya begitu. خلاصة القول Baik.
ringkasan ceritanya adalah الفاء هنا للسرعة fa di sini untuk menyatakan peristiwanya itu cepat, والتعقيب. dan ta'kib, akibat. بمجرد أن ألقيت الحجارة صاروا كذلك. Ya karena mereka dilempari burung-burung itu dengan batu-batu yang panas tadi itu, maka mereka menjadi bangkai-bangkai. بعد هذه السورة الكريمة Ya, maka setelah surat yang mulia ini, لا تنسى kamu jangan lupa أن الله سبحانه وتعالى قادر bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa على نصرة أهل الإيمان untuk menolong ahlul iman, وأن الله سبحانه dan وتعالى Allah Subhanahu wa taala لا يحارب tidak memerangi, وإذا حورب الله لن يغلب. bahwa Allah tidak akan dikalahkan. Tetapi jika إذا حورب الله لن يغلب. Tetapi jika Allah diperangi, Allah tidak akan dikalahkan. وأن الله يعظم بيته. Dan Allah lah yang memuliakan rumahnya وجعل ذلك مقدمة. dan menjadikannya mukaddimah لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. Mukaddimah dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam حتى تكون مكة sampai Mekah itu menjadi إشعاعا لنور التوحيد، نشرا لنور التوحيد. syiar atau pertolongan untuk tauhid. العرب Orang-orang Arab قبل الإسلام sebelum Islam كان يحكمهم الفرس والروم. قبل الإسلام ya sebelum Islam كان يحكمهم الفرس والروم. yahkumuhum, yang dikuasai oleh orang-orang Persia, oleh orang-orang Romawi. لم يكن لهم مكانة. Mereka tidak mempunyai kedudukan sama sekali. العرب Orang-orang Arab ليس لهم مكانة mereka tidak punya kedudukan إلا بالإسلام. kecuali dengan Islam. لما صاروا مسلمين Ketika mereka menjadi Islam, صاروا أئمة العالم. mereka menjadi para pemimpin dunia. دولة الفرس Kerajaan Persia سقطت تحت أقدامهم. ya jatuh di bawah kaki orang-orang Arab. دولة الروم Kerajaan Romawi سقطت تحت أقدام العرب. tunduk di bawah orang متى Arab. هذا؟ Kapan ini? بعد أن بعث رسول الله صلى الله Nanti عليه setelah وسلم. diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الدين Agama هو الذي dia adalah غير العرب. bukan Arab. لا، غيرهم. Agama merubah orang Arab. والعرب من غير الدين Dan orang Arab tanpa agama ini لا شيء. tidak menjadi apa-apa. المسلمون جميعا Maka orang-orang Muslim من semuanya غير الاستمساك بالقرآن من غير الاستمساك بالقرآن tanpa berpegang kepada Al-Quran, ليسوا شيئا. mereka tidak bisa menjadi أي apapun. مسلم في العالم Semua orang muslimin di لن dunia تكون ini له مكانة mereka tidak mempunyai kedudukan إلا إذا استمسك بالقرآن العظيم kecuali dengan berpegang kepada Al-Quran, وصار من المسلمين حقا. lalu menjadi seorang muslim yang hakiki. وحينئذ Maka ketika ini سينصره الله Allah akan menolong kalian, لأن الله بعثنا karena Allah lah yang telah mengutus kepada kita نحن المسلمين bahwa hanya kita ini muslimin لنخرج العباد untuk mengeluarkan من hamba-hamba عبادة العباد daripada penyembahan إلى kepada عبادة الله. untuk menyembah kepada Allah Ta'ala. صلى الله على محمد. Kita minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.